Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran kita dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 20 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini dan yang mengerjakan kehendak Tuhan di dalam pengajaran melalui firman ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat 20 sampai 23 ini kita mendapatkan beberapa pengajaran yang penting. Yang pertama berkaitan dengan suatu kehidupan pelayanan yang bersifat holistik. Artinya pelayanan itu memang ditujukan, dilakukan oleh Musa sebagai orang yang ditunjuk, dipilih, ditetapkan, diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Musa mendapatkan privilege untuk menerima pengutusan yang mulia itu. Musa telah ditetapkan untuk hal itu. Namun Musa tidak berjalan sendirian. Musa yang sudah hampir 40 tahun di Midian, sudah berkeluarga, ada istri dan anak-anaknya. Musa perlu mengerti dan memahami bahwa pelayanan itu tidak sendirian. Ada keluarga yang diikutsertakan. Dan itulah yang membuat Musa juga mau dan bersedia mengajak istrinya dan anak-anaknya bersama-sama pergi ke Mesir untuk tujuan yang mulia seperti yang dinyatakan Tuhan dalam pengutusannya. Dalam pembelajaran ini, kita mendapatkan suatu pengertian yang mendasar bahwa pelayanan selalu berkaitan juga dengan kehidupan keluarga. Dan kehidupan keluarga tidak diabaikan karena adanya pelayanan, dan pelayanan tidak diabaikan karena keluarga. Keduanya sama-sama memiliki porsi yang benar dan tepat untuk dioptimalkan apa yang Tuhan nyatakan sebagai tanggung jawab sebagai orang-orang percaya. Dalam konteks saat ini, kita menemukan ada orang-orang yang melayani baik di gereja, di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam aktivitas-aktivitas yang lain, tetapi tidak melibatkan keluarganya, tidak ikut disertakan pasangannya, anak-anaknya. Seolah-olah pelayanan itu hanya untuk dirinya saja. Padahal ia sudah menyatu dengan pasangannya dan sudah ada buah cinta kasih dengan pasangannya. Dan ini tidak boleh diabaikan. Pelayanan pengutusan memang hanya diberikan Tuhan kepada Musa. Tetapi bukan berarti Musa mengabaikan istri dan anak-anaknya. Kesadaran akan penting dan perlunya orang yang dekat dengan dia menyertainya itu menjadi bagian penting dari proses pembelajaran untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada kalanya kita lebih banyak fokus ke pelayanan, lupa kehidupan keluarga kita. Atau ada kalanya kita fokus kepada kehidupan keluarga kita, lupa untuk melayani. Ketimpangan itu terjadi karena kita memusatkan diri dalam pelayanan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang kita mau kerjakan. Dan di sini Musa memberikan contoh kepada kita bagaimana ia mengajak istrinya dan anak-anaknya untuk ikut di dalam pelayanan membawa orang Israel ke luar dari Mesir.
Tentu bukan berarti istrinya dan anak-anaknya intervensi di dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Musa. Musa juga membatasi hal-hal yang penting yang perlu diketahui dan dimengerti oleh istrinya. Tetapi bukan berarti visi misi yang Tuhan berikan kepada Musa, istrinya, dan anak-anaknya tidak mengetahui. Ini hal yang penting yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan bersama. Ketika Musa mengajak istri dan anak-anaknya, maka berarti di situ Musa betul-betul menyadari tanggung jawabnya atas panggilan Tuhan dan atas keluarganya. Tetapi sekaligus tidak mengendaki istrinya intervensi dalam pengutusan yang Tuhan berikan kepadanya. Hal yang kedua yang kita pelajari pada bagian ini ialah bagaimana Musa memanfaatkan dan menerima tongkat gembala menjadi tongkat Allah untuk dijadikan sarana karya Allah dinyatakan di hadapan Firaun dan tentunya juga dibuktikan sebagai bukti pengutusan kepada bangsa Israel. Musa memiliki dua hal penting ini, keluarga dan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan mendahului kepentingan keluarga dan pelayanan, dan sekaligus penyertaan Tuhan yang menguasai keluarganya dan pelayanan yang akan segera dikerjakannya. Musa mendapatkan privilege, suatu penghormatan yang ajaib yang dinyatakan Tuhan. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari ayat ini ialah bagaimana Musa perlu dan penting untuk menyatakan kuasa mukjizat di hadapan Firaun, orang kafir penyembah berhala itu, yang hatinya dengan sengaja dikeraskan oleh Tuhan. Memang Firaun tidak akan pernah mau membiarkan orang-orang Israel keluar dari Mesir, karena jumlah yang besar sebagai budak itu sesuatu sumber daya yang berguna bagi Mesir. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kuasa dan otoritasnya menyatakan kehendaknya agar Firaun dengan sengaja atau tidak, mau atau tidak, akan melepaskan dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Ini menunjukkan otoritas Tuhan yang melampaui batas pengalaman dan akal manusia. Tuhan telah menetapkan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Tuhan telah menunjukkan adanya predestinasi yang double, yaitu Firaun tidak akan menerima keselamatan karena mereka memang dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Dan orang Israel akan menerima pembebasan karena memang Tuhan mengendaki demikian. Keduanya sama-sama orang-orang yang berdosa. Yang satu penyembah berhala, yang satu orang-orang yang berada di dalam perbudakan. Tetapi perlakuan terhadap keduanya telah ditentukan Tuhan dari semula. Bahwa Firaun dikeraskan hatinya dan orang-orang Israel akan dilepaskan, dibebaskan dari perbudakan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Ini namanya double predestinasi. Telah ditetapkan, dinyatakan dalam sejarah, dan diwujudkan di dalam pelayanan Musa. Dan apa yang terjadi memang memberikan kepada kita gambaran pada waktu pembacaan pasal dan ayat berikutnya, bagaimana Firaun mengeraskan hatinya dan bagaimana Tuhan juga memperteguh kekerasan hatinya dengan mengeraskan hatinya lebih mendalam lagi. Sehingga ketika Tuhan menyatakan kuasanya, tidak akan ada orang yang mampu melepaskan diri dari otoritas Tuhan. Di pihak lain, Tuhan menyatakan kepada Musa bahwa Israel adalah anaknya yang sulung, yang pertama, yang ditetapkan, dipanggil, dijadikan milik kepunyaannya. Semula Israel disebut sebagai umatnya, milik kepunyaannya, jemaatnya. Tetapi kemudian dalam konteks ini untuk pertama kali dinyatakan bahwa Israel adalah anaknya. Suatu perubahan dan penambahan status. Status keumatan berkaitan dengan keberadaan Israel yang telah ditetapkan dan telah dinyatakan kuasa kasih dan
penyelamatan melalui janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sekaligus saat yang sama sekarang dinyatakan lagi bahwa orang-orang Israel itu dijadikan sebagai anak-anak Allah. Sementara orang-orang Mesir, Firaun dan keluarganya serta keturunannya yang nantinya bisa menerima atau tidak menerima apa yang ditentukan Tuhan, maka orang-orang Mesir itu ternyata nantinya kita baca pada pasal dan ayat berikutnya bahwa mereka menolak untuk bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dan mereka akhirnya menerima penghukuman dari Tuhan pada waktu itu. Ada banyak kematian di tanah Mesir dari antara orang Mesir, termasuk anak sulung dari Firaun. Dari sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan telah mempredestinasi. Satu pihak, Firaun mengeraskan hati, dan Firaun dan Mesir dan orang-orang penyembah berhala itu akhirnya akan mengambil satu keputusan bebasnya menolak apa yang diperintahkan Tuhan dan menerima penghukuman. Di pihak lain, Musa, Harun, dan tua-tua Israel akan bersama-sama keluar dari Mesir, dibebaskan dan beribadah kepada Tuhan di dalam kasih Allah, di dalam anugerah Allah, sehingga orang Israel boleh beribadah dengan bebas. Jadi dengan pengajaran ini kita mendapatkan pengertian bahwa predestinasi double atau double predestination itu telah diajarkan dari sejak semula, bahwa memang ada yang diselamatkan dan ada yang tidak diselamatkan dari antara umat manusia yang diciptakan Allah. Ini kebebasan mutlak dari Allah yang ditetapkannya sebelum segala sesuatu ada. Dan kita hanya tahu mengertinya setelah peristiwa terjadi. Tetapi sebelum peristiwa terjadi, kita tidak dapat mengetahuinya. Tetapi setelah peristiwa terjadi, kita belajar dari sana. Itulah sebabnya kisah-kisah yang terjadi dalam Alkitab yang sudah terjadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita mengenai predestinasi yang double ini. Dengan kata lain, Tuhan telah menyatakan secara progresif dari Alkitab, secara bertahap kita mengerti tentang penetapan Allah dan bagaimana Allah menyatakan kehendaknya, siapa yang dihukum dan siapa yang diselamatkan. Siapa yang beroleh kasih karunia dan siapa yang tidak menerima pengampunan. Dan ini adalah hak dari Tuhan. Dengan pengajaran ini, Musa menyadari betul apa yang Tuhan telah tentukan tidak bisa diganggu-gugat atau ditoleransikan atau dikompromikan. Karena jelas di ayat 21 dan 22 dengan tegas dikatakan bahwa memang Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Di ayat 22 memang Tuhan yang mengangkat Israel sebagai anaknya. Jadi ada dua pihak yang tidak bisa diganti posisinya. Di pihak lain ada perintah Tuhan untuk Musa untuk menjadikan orang-orang Israel adalah orang yang beribadah sebagai anak-anak Allah, memiliki relasi yang dekat, intim, dan karib, dan menaati Allah sebagai Bapanya. Kalau Israel disebut anak-anak Allah, maka Israel memanggil Allah sebagai Bapanya. Ini adalah relasi intim, akrab, dan karib. Demikian juga kalau kita diadopsi oleh Allah di dalam Kristus, kita memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Hubungan dekat ini karena Allah yang berinisiatif, Allah yang mengaruniakan, dan Allah telah menetapkan dari semula. Bukan karena kita memanggil Allah dengan Bapa, lalu kita otomatis menjadi anak. Tidak demikian. Tetapi karena Allah yang telah menjadikan kita anaknya, maka kita sebagai orang yang dijadikan anaknya, memanggil Allah Bapa supaya hubungan kita dengan Tuhan Allah itu dekat, karib, dan makin kenal isi hati Allah. Hal ini penting supaya kita belajar dari bagian ini tentang double predestinasi. Kiranya pembelajaran yang singkat padat ini dapat menolong Bapak Ibu Saudara menghargai keselamatan yang Tuhan berikan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan karuniakan itu, dan mempraktekkan hidup yang beroleh keselamatan itu di dalam hidup yang benar, hidup yang penuh kasih seperti yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan menyertai kita di dalam pembelajaran kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.